kembali ya. Silakan kalau gitu. Sudah ada bukti? Tinggal ada bukti? Mana? Bukti mana? Data mana? Saksi mana? 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 Mana. Panggil aku si Mana. Bukan. Yang mulia, ini ada data-data di sini. Mana? Sudah. Kalau sudah siap, sudahlah. Mending saya duluan. Oke, Inggar ada bukti nggak? Pak Wawan, tolong ambil barang bukti. Nah, ini yang kita nanti Silakan Anda mengeluarkan bukti. Gak usah dibuka, kan penuntutnya aku. Mundur Pak Wawan. Security Anda jangan lancang ya. Nih, Hei, ini kan aku saya tahu bisa... itu Anda yang buat, tapi jangan lancang. Ini dia yang nyiapin semua ini. Ini adalah barang bukti yang dapat memberatkan tahu, gitu. saudara Rafael dalam kasus penggelapan dana BLT. Hei, barangnya dikeluarin bukan kepala Anda yang dimasukin. Yang pertama adalah ini. Mic Mikrofon. wireless. Ada cerita apa di balik mic wireless ini dan dana BLT 359 juta saudara Rafael? Ya Bu, jadi waktu itu saya, waktu SMA itu saya punya band. Oke. Jadi di mana waktu band itu tuh semua personilnya harus punya alat masing-masing sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau perform, kalau nggak ada punya alat masing-masing tuh kayak kesulitan lah. Yes. Kan lagi cerita sih, cerita. Akhirnya belinya gimana caranya? Akhirnya waktu itu nggak karena buat aku waktu itu mikrofon ini adalah mahal banget. Jadi waktu itu aku cerita sama almarhumah nenekku. Terus aku bilang aku pengen punya mic Kok sendiri. cerita sama almarhum mana bisa? Enggak, Masih dulu masih ada. Apa? Waktu sebelum almarhumah. Ya jelas dong, saya Sampai cerita sama almarhum nenek saya kan berarti nggak bisa dong harusnya. Anda kalau ngomong jangan berbelit-belit dan jangan memutar-balikan fakta. Hello. Pak, tolong dong Pak. Tolong Pak. Jadi cerita sama neneknya waktu Iya, itu. cerita sama Jelaskan, Vel. nenek aku. Karena nenek aku tuh udah nganggap aku anaknya dia gitu. Oke. Jadi aku bilang, Mi, aku pengen beli mic sendiri. Soalnya teman-teman yang lain udah punya alat bandnya sendiri gitu. Akhirnya mami itu tanpa sepengetahuan aku, dia jual emasnya, dia pinjam ke keluarga, ke saudara-saudaranya buat beliin mic wireless aku pada saat itu. Aku taunya pas lagi mami aku udah meninggal. Sampai sekarang wirelessnya masih ada dan aku masih pakai buat nyanyi. Tapi ini cerita yang ini juga ya cukup menyedihkan ya. Iya. Sampai menjual emasnya. Itu mbaknya nggak? Bukan Mas Brother dan Mbak Sister, bukan. Saya pikir emasnya tuh- dijual. Bukan. Jadi sampai sekarang masih berfungsi mic itu? Masih ada. Aman, ya? Kemarin sempat rusak. Mau gimana pun aku pokoknya dibenerin sampai harus bisa dipakai lagi. Oh. Jadi sekarang aku nyanyi kerja pakai mic itu. Dan mic-nya bisa main basket loh. Wah, kok bisa? Michael Jordan, Mike Jordan. Lu bener-bener lu ya. Sekali kodok lu kasih kek. Hei, nah tuh ada. Ada aja ya. Ada satu lagi. Pak, mau pingsan, Wawa mau pingsan kayak. Hamur Tarus. Murtarus. Surat rumah. Surat rumah. Ada cerita apa di belakang ini? Surat rumahku yang pertama. Surat cintaku yang pertama. Enggak, ini kalau surat rumah ini waktu masih kecil waktu itu tuh aku pengen banget jadi penyanyi cilik gitu. Terus aku ketemulah sama satu produser yang ngaku-ngakunya produser, datanglah ke rumah. Katanya ini anaknya ibu bisa saya orbitkan menjadi penyanyi tapi harus bayar sekian, nominalnya ada sekian gitu. Akhirnya Cita-cita kita sama ya. Saya pengen jadi penyanyi cilik loh. oh ya? Tapi belum kesampaian sampai sekarang. Lah, kan udah tua. Cita-cita punya cilik, sekarang kan udah tambah umurnya. Oh, jadi akhirnya dijual itu rumah. Akhirnya iya digadekan dulu lah waktu itu rumahnya untuk biaya untuk rekaman pada saat itu. Tapi ternyata setelah uangnya dikasihin, produsernya nggak tahu hilang kemana. Ditipu? Ditipu Pak, ditipu. Itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Waktu SD kelas 4 atau kelas 5 lah gitu. Berarti 1946 itu ya. Wow, 1 tahun setelah kemerdekaan. Sampai sekarang orangnya nggak ketemu? Nggak ketemu. ada kabar? Nggak ketemu. Tapi Rafael, rumah itu masih ada nggak sekarang? Rumah itu sekarang udah dijual sih akhirnya. Oke. Udah dijual, akhirnya ditebus lagi.
Terus udah gitu karena nenek meninggal pada saat itu akhirnya dibagi-bagiin kan semuanya harta warisnya. Jadi Apa? Anda punya bahan apa? Saya akan menghadirkan saksi yang mulia Nah, untuk meringankan klien saya di sini. Oke, Wawa, tolong dibereskan dulu ini. Ditarik ke belakang, barang bukti yang dari penuntut. Ditarik ke belakang. Sekarang, aku lemes banget sih. Parah banget ini. Security-nya. Wak, silakan dijemput saksinya. Siap. Di mana dijemput Wak? Dia kayak punya kehidupan sendiri ya. Punya dunia sendiri, Pak Wawa. Tidak usah menerka-nerka dulu siapakah di balik jubah ini. Tentunya orang yang sangat berpengaruh. Silakan. Nah ini. Sepatunya ditutupin. Di luar becek ya? Sepatunya ditutupin Sepatunya juga. baru. Sini ikutin saya ya. Becek ya. Banjir luar emang habis hujan gede tadi. Rafael, saya tanya dulu, apakah kamu mengenali sosok di balik jubah ini? enggak Pak, siapa ya? Suara akan disamarkan karena dia adalah penjual tahu borak. Oke, baiklah. Saksi, apakah Anda mengenal terdakwa Rafael Tan? Sangat mengenal. Sangat mengenal? Kok disamarkan pakai suara Pak Jarwo? Tadi? Apa kebiasaan Rafael yang selalu Anda ingat? Marah-marah. Rafael ternyata orang yang cukup galak ya. Sekarang Rafael sudah terkenal dan banyak uang. Apakah Anda pernah melihat Rafael Tan berfoya-foya? Ya betul. Iya. Berfoya-foya, tidak hidup sederhana. Tuh, jelas yang mulia. Baiklah, apakah Rafael sudah bisa menebak siapakah sosok di balik jubah ini? Siapa ya? Pak, siapa Pak ini Pak? Ya lu tanya gua lah. Lah kan Bapak pembela saya. Yang hadirkan saksi kan dulu. Gimana sih? Siapa Pak? Kamu Tolong Pak. harus kenal. Ya iyalah. Lah itu ditutup semuanya wujudnya. Cuma saya Inggar tahu. bisa mengenali? Waktu ngebungkus saya nggak lihat tadi. Saya nggak bisa mengenali. Baiklah, sekretarisku, asisten, Ida, siapakah kira-kira orang di balik jubah ini? Raffi Ahmad. Tidak. Raffi Ahmad. Oke. Apa kamu pikir kita bayar Raffi Ahmad semahal itu cuma buat begini doang? Tidak. Kalau kamu pikir Raffi Ahmad punya waktu luang buat datang sendiri, tidak. Baiklah, kita buka. Saya juga jujur tidak tahu siapa dia. Maaf, Anda buka dulu topengnya. Buka topengnya dulu. Rambutnya memakai wax. Baunya tajam sekali. Siapakah dia? Dalam hitungan ketiga, berputar sampai menunjukkan siapakah Anda. 1, 2, 3. Panas banget ya. Panas banget. Panas banget. Reza Arab. Salah orang. Ini Reza Rahadian Pak. Bukan. Dia nggak tahu. Panas ya? Panas banget. Ini adalah Reza. Reza teman lu di Smash. Kenapa Kenapa sepatunya pakai sepatunya dibungkus begitu? segala sih? Takut ketahuan tadi. Emang sneakers Anda sangat Iya. mencirikan Anda. Iya tuh. Wah, oh Reza nih Reza. Bukan, udah kebuka Pak. Oke, panggilannya siapa? Kalau Rafael manggil Reza siapa? Eja. Eja, rekan lu di Smash. Kira-kira Rafael ini sekarang lebih sibuk jualan seblak, ya kan? Iya. Tapi juga kemarin sempat beberapa kali manggung bareng Smash. Reza masih aktif juga di Smash ya? Masih. Jadi bareng sama Rafael. Tapi gimana, seblaknya dia menurut kamu gimana? Gak enak. Pernah cobain? Pernah. Enak gak? Enak. Beneran enak? Enak. Tapi kamu tidak mau mengikuti jejaknya, mengikuti buat buka apa gitu? Mungkin di fashion saya nggak ini apa ya, nggak di kuliner gitu. Saya lebih ke wedding planner. Hah? Gitu. Wedding planner? Iya. WO. Tapi Anda sendiri sudah menikah? Gagal Pak. Gagal dalam pernikahan. Sama ke gua apa ke Rafael? Sama ke Bapak Pak. Gagal dalam pernikahan. Oh, sudah pernah menikah. Udah pernah menikah, udah anak 1. I feel you, bro. Senasib.
Oke, di Smash sendiri cerita apa yang Reza paling ingat bareng Rafael? Jadi Rafael ini sosok yang diketuain lah sama anak-anak gitu. Oh jadi paling didengar pendapatnya? Iya, paling bijaksana juga ketika anak-anak tuh ada trouble gitu. Terus walaupun dia sibuk di seblaknya ini, dia sangat pinter banget ya, sangat ngebantu untuk membagi waktunya gitu. Di saat dia seblak, di saat dia smash pun smash gitu. Di saat dia seblak, di saat smash. Oke, saya mau tanya, waktu ada gabung kembali, Iya. ada beberapa personel yang tidak mau gabung lagi kan? Nah itu gimana? Apakah Rafael yang menentukan atau gimana? Enggak, itu keputusan bersama sih. Tapi masih berhubungan baik dengan Morgan dan yang lain-lain? Masih Rafael kontak-kontakan. Masih. Masih kontak-kontakan? Jarang lah, cuma kalau ketemu ya ngobrol-ngobrol aja. Satu pertanyaan terakhir ya, Smash pernah vakum dan akhirnya kembali lagi. Ada perbedaan nggak setelah sekarang Smash ada lagi? Ya berhubung Rafael lagi viral banget soal seblak itu sangat membantu sih. Gak dipungkiri sangat membantu buat semesnya juga, jadi makin banyak lah. Akan keluar album baru lagi atau single lagi? Insya Allah tahun ini kita bakal single baru. Oke, rekan Duda. Kita akan coba menimang-nimang lagi kasus ini. Nimbang-nimbang. Nimang-nimang. Nimang membayi. Menimbang-nimbang. Menimang-nimang. Nimbang. Menimang-nimang. Menimbang-nimbang. Menimbang-nimang. Iya. Itu namanya sistem lawak tuh seperti itu ya.